Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila dengan NIM 2029029. Di sini akan mempresentasikan revisi media, yang mana ini merupakan tugas akhir dari proyek media pembelajaran berbasis IT yang telah saya buat, di mana di sini pertama adalah GeoGebra. Nah, ini merupakan LKPD jarak titik ke titik pada bangun tuang, materi yang saya ambil. Kemudian di sini diberikan identitas materinya, SMA, matematika wajib, kelas 12, materi jarak titik ke titik dalam bangun tuang. Kemudian di sini diberikan juga petunjuk belajar yang bisa dibaca oleh siswa, kompetensi dasar, indikator pencapaian, serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, langsung masuk kepada ayo mengingat. Di sini saya berikan eh, rumus dari teorema Pitagoras, di mana ini untuk mengingat materi sebelumnya yang juga akan berkaitan dengan materi jarak titik ke titik ini. Kemudian masuk ke ayo mengamati. Nah, di sini diberikan dua masalah. Untuk masalah pertama itu diberikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada bangun-bangun yang mempresentasikan kota-kota yang terhubung dengan jalan, kemudian bagaimana cara seorang Niken di sini akan menuju kota C bersama temannya, rute mana yang dilalui dan mana yang merupakan rute terpendeknya. Nah, kemudian di sini diberikan pertanyaan berapa rute yang mungkin dilalui, nah bisa diisikan oleh peserta didik. Di sini ada peserta didik bisa mengisikannya sebanyak 3 kali. Jika salah, nanti bisa diisi kembali, bisa diisi kembali. Kemudian di sini juga diberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai ilustrasi yang ada pada gambar di atas yang dapat diisikan oleh siswa. Dan di sini juga diberikan contohnya untuk contoh pengisiannya. Kemudian diberikan jadi jarak antara kota A dan kota C adalah. Kemudian diberikan masalah kedua, di mana di sini ada gambar dua lingkaran, lingkaran L1 dan lingkaran L2. Kemudian ada di sini titik A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, P, Q, R, S, T. Nah, kemudian ditanyakan yang mana ruas garis terpendek antara titik yang menghubungkan lingkaran L1 dan lingkaran L2. Di sini diberikan pertanyaan, siswa bisa mengisikannya pada kolom di bawah ini. Nah, kemudian bagian ayo menalar. Nah, di sini dari dua masalah yang telah diberikan, apa kesimpulan yang dapat diambil oleh peserta didik mengenai jarak titik ke titik. Nah, di sini bisa dituliskan oleh peserta didiknya. Kemudian masuk ke ayo mencoba. Nah, di sini peserta didik akan mencobakan bagaimana cara membuat jarak titik ke titik pada GeoGebra itu sendiri. Nah, diberikan langkah-langkahnya seperti berikut ini. Peserta didik dapat membuatnya langsung pada applet yang telah disediakan. Nah, kemudian Nah, di sini diberikan pernyataan jika panjang lusuknya 4 satuan, kemudian lakukan perhitungan pada buku latihan peserta didik gitu. Kemudian lanjut, di sini langkah-langkah menggambar dari jarak titik ke titik itu. Maka diberi kesimpulan jadi jarak titik A ke titik O ini adalah peserta didik bisa mengisikannya di sini apa yang telah dapat disimpulkannya. Kemudian masuk ke Ayo Berlatih. Nah, di sini diberikan applet GeoGebra. Nah, si peserta didik akan membuatkan gambarnya sesuai petunjuk yang telah diberikan pada langkah-langkah di atas. Kemudian peserta didik menggambarkannya di sini dan di sini diberikan soal jika panjang kubus rusuk kubusnya segini, berapa jarak antara titik V ke titik tengah PQ. Nah, ini dikerjakan pada buku latihan, namun jawabannya nanti dipilih di sini. Kemudian bisa dicek apakah jawaban yang diberikan oleh peserta didik ini benar atau tidak. Begitu pula pada soal nomor 2, sama, tapi di sini berupa bangun balok. Peserta didik juga menggambarkan dulu pada appletnya, kemudian pada gambar ketiga juga begitu, pada bangun limas. Nah, lanjut kepada pertanyaan keempat yang sedikit lebih rumit. Nah, ini akan dikerjakan oleh peserta didik pada buku latihannya. Mungkin sekian saja yang pada media GeoGebra. Kita lanjutkan ke media artikuler.
Nah, lanjut kepada media yang kedua, yaitu media articulate storyline. Nah, di sini tampilan awal dari media articulate storyline bisa diisikan nama siswa, kemudian kelas, dan apa cita-cita dari siswa tersebut. Ini juga berguna untuk memotivasi siswa agar dapat belajar dengan rajin. Nah, di sini disampaikan halaman judul jarak titik ke garis pada bangun ruang. Kemudian di sini ada tombol petunjuk, di sini ada profil, di mana ini petunjuk dari tombol-tombol yang ada pada artikel storyline. Kemudian ini yang profil saya sendiri. Kemudian di sini ada tombol logout untuk keluar dari halaman ini, kembali ke halaman login. Kemudian kita klik menu. Nah, di sini ada 4 menunya, ada silabus, materi, latihan, serta kuis. Nah, yang pertama itu ada silabus, bisa kita klik. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya, itu bisa kita klik seperti ini. Kemudian ada indikator pembelajaran, dan kemudian ada tujuan pembelajaran. Lalu kita kembali kepada tombol home. Selanjutnya itu masuk ke bagian materi. Nah, kita klik pada bagian materi ini. Nah, diberikan di sini absensi. Halo Rizka, selamat datang. Kemudian ini akan melakukan kegiatan yang dapat membantu Anda memahami materi pembelajaran jarak titik ke garis pada bangun ruang. Kemudian kita klik tombol baca di samping. Di sini juga diberikan tombol home untuk kembali ke menu sebelumnya. Kita klik sini. Nah, di sini diberikan sebuah ilustrasi untuk siswa dalam permasalahan sehari-hari supaya siswa dapat memahaminya dengan baik. Kita klik tombol next. Nah, di sini diberikan ilustrasinya dan gambar dari ilustrasi itu sendiri. Kemudian kita amati ilustrasi pada slide selanjutnya. Nah, di sini disuruh untuk mengklik tombol pada garis secara berurutan. Nah, di sini siswa peserta didik bisa mengkliknya secara berurutan. Yang pertama kita klik tombol I, J, K, L, M, N, O. Nah, jadi di sini peserta didik dapat melihat perbandingan garis yang telah di mana garis ini merupakan jarak antara si Andi dengan mobil. J ini jarak Andi dengan mobil A, K ini jarak Andi dengan mobil B, dan begitu seterusnya. Kemudian dapat dilihat di sini mana ruas garis yang terpendek antara ruas garis yang ada. Kemudian bisa diklik tombol next. Nah, di sini ada pengamatan yang telah Anda lakukan, mana yang merupakan jarak Andi dengan jalan raya. Itu peserta didik bisa menuliskan jawabannya di sini. Saya tulis hasil pengamatannya. Setelah itu bisa mengklik tombol next. Nah, di sini diberitahukan garis L yang merupakan jarak dari Andi, yang kita misalkan dengan P, dengan garis AF atau jalan raya ini. Nah, kemudian di sini dijelaskan apa yang bisa disimpulkan tentang jarak titik ke garis. Nah, di sini dan ditanya juga bagaimana dengan sudut yang terbentuk. Nah, untuk membantu siswa memahami lebih lanjut untuk sudut yang terbentuk, bisa melihat video yang diberikan di sini. Nah, di sini kan diberikan video antara titik dengan sebuah garis, maka terlihat berapa sudutnya yang terbentuk dan berapa panjangnya. Nah, di sini akan didapatkan jika dia 90 derajat, maka dia akan mendapatkan panjang segini. Kemudian setelah itu bisa siswa klik tombol selanjutnya. Dan di sini siswa bisa menuliskan bagaimana yang disimpulkannya mengenai sudut yang terbentuk antara jarak titik ke garis itu. Kemudian peserta didik bisa klik next. Dan ini untuk kesimpulannya, ayo menyimpulkan. Di sini peserta didik bisa mengisi bagian yang rumpang. Nah, jika jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis yang titik-titik yang ditarik dari titik ke garis dan memotong garis secara titik-titik. Nah, ini merupakan bisa diisi oleh peserta didik dengan terpendek dan ini secara tegak lurus. Nah, setelah itu peserta didik bisa mengklik tombol X ini untuk kembali ke halaman awal dari materi. Kemudian kembali ke menu, masuk ke bagian latihan soal. Nah, di sini diberikan apakah Ananda telah memahami, maka kita akan lanjut ke bagian latihan soal. Nah, di sini peserta didik bisa mengkliknya, kemudian klik submit. Nah, di sana akan belum benar, akan diberikan apakah jawabannya benar atau belum benar. Nah, kemudian di sini berikan penjelasannya jika belum benar itu kenapa. Dan di soal yang kedua juga seperti itu, kita klik tombol submit.
Nah, di sini belum benar, maka akan diberikan pembahasan. Begitu juga jika sudah benar akan diberikan pembahasan. Nah, lanjut ke bagian teorema Pitagoras itu yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, lanjut ke kita kembali ke tombol menu. Maka setelah latihan kita akan masuk ke yang terakhir yaitu kuis. Nah, di sini peserta didik bisa memulai kuisnya ngerjain selama 30 menit dengan mengklik tombol mulai. Nah, di sini peserta didik bisa mengisikannya setelah jika sudah lanjut ke halaman selanjutnya bisa kembali ke halaman sebelumnya jika ingin melihat soal yang sebelumnya kembali. Nah, di sini jika sudah bisa klik checklist. Nah, di sini akan dilihat hasilnya. KKM ini 70%. Nah, berapakah nilai yang didapatkan oleh peserta didik ini? Bisa juga di review quiz untuk melihat yang mana jawaban benar, yang mana jawaban salah. Nah, mungkin ini bisa kita kembali ke tombol menu karena sudah selesai. Nah, kita juga bisa menekan salah karena ini sudah selesai semuanya. Kita pelajari peserta didiknya. Kemudian bisa diklik tombol logout dan kembali ke halaman login. Mungkin demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Mohon kritik juga dari Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.